Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para subscriberku semua? Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam bagi para penonton YouTube kami. Kali ini kita akan membahas tentang program pengungkapan sukarela. Balik lagi, ini terkait tentang perpajakan di Indonesia ya teman-teman, yaitu disingkat PPS. Apa itu PPS? Ya, saya tidak pernah atau jarang sekali untuk mendefinisikan suatu istilah secara lengkap, tetapi saya berusaha untuk menjelaskan, memberikan, mentransfer pengetahuan kepada penonton wajib pajak yang sedang menonton video ini supaya paham apa tujuan dan apa fungsi pemerintah melaksanakan program tersebut. Karena seutuhnya pajak merupakan pondasi kekuatan yang tidak bisa kita abaikan. Karena jikalau memang pajak itu hilang di negara Indonesia ini, ya Indonesia akan sulit tidak akan mungkin ya kalau untuk kondisi sekarang ya, karena memang sudah lebih dari 70% anggaran pendapatan negara itu bersumber dari pajak penghasilan, yaitu yang pada umumnya kita bahas pajak penghasilan terkait laba perusahaan, terkait penghasilan karyawan sehubungan dengan pekerjaan, terkait omset pelaku usaha mikro kecil menengah, terkait pajak pertambahan nilai, terkait pajak pajak barang mewah, terkait bea materai, dan PPH lainnya. Ya, lainnya itu banyak ya, seperti PPH 21, PPH 22, PPH pasal 23, PPH pasal 4 ayat 2, PPH pasal 25, dan masih banyak lagi. Jadi setahu saya PPS itu ya sampai detik ini adalah ya program pengungkapan sukarela kepada wajib pajak tertentu. Karena ini tidak semua wajib pajak ya, wajib pajak tertentu yang ingin mengungkapkan atau belum seluruhnya mengungkapkan harta yang mereka miliki. Contoh, saya pernah mengikuti teks amnesti pengampunan pajak tahun 2015. Maksudnya program 2016, tapi kan pengungkapan hartanya yang 2015 ke bawah ya. Saya sudah mengungkapkan harta saya sebanyak 7 item. 7 item lah. 7 buah gitu kan. Tapi ternyata sebenarnya saya ada kelupaan, atau benar-benar saya hilaf dan sengaja atau tidak sengaja tidak
memasukkan harta tersebut di dalam laporan SPT tahunan ataupun di saat teks amnesti tahun 2016 dulu. Nah, saat inilah kita mempunyai kesempatan kedua ya. Karena kesempatan pertama sudah pernah ada, dan ini dikasih kesempatan kedua dan belum tahu ya akankah ada kesempatan ketiga, begitu kan. Jadi kesempatan kedua ini si Ade karena dia mengungkapkan harta di bawah tahun 2015, dia mempunyai kesempatan yaitu dengan tarif 6% jika harta itu diinvestasikan di dalam investasi Indonesia tertentu 8%. 8% jika terdapat harta luar negeri tetapi tidak direpatriasi atau tidak dibawa kembali ke Indonesia, dan ya 8% untuk harta luar negeri yang tidak direpatriasi serta deklarasi dalam negeri. Itu ya kita harta di Indonesia tapi kita ungkapkan saja tapi tidak kita investasikan ke investasi tertentu. Ada tempat investasi negara gitu yang tertentu akan lebih murah. Terus 6, 8, 10% nggak salah ya untuk yang harta luar negeri yang tidak direpatriasi dan mungkin itu ya, itu setahu saya ya. Yang lebih sering yang terjadi di Indonesia itu lebih tepatnya ya deklarasi dalam negeri gitu. Deklarasi dalam negeri karena ya banyak sih, kalau ini kan sepengalaman saya saja. Wajib pajak yang saya bantu urus perpajakannya, kewajibannya, hak dan kewajibannya itu rata-rata yang punya harta masih di dalam negeri Indonesia kita tercinta ini gitu kan. Tetapi ya kayak saya melihat sih pemerintah sebenarnya lebih banyak mengejar yang orang memiliki harta di luar negeri yang tidak berniat untuk membawa harta tersebut di Indonesia dan diputar atau diinvestasikan supaya Indonesia itu bergerak maju gitu kan. Makanya dulu pernah Pak Jokowi bilang di kantong kiri saya itu ada 11 triliun. Itu sebenarnya Pak Jokowi nggak ngomongin masalah negara punya uang sebanyak itu, bukan. Maksud beliau adalah warga negara Indonesia mencari uang di Indonesia tetapi meletakkan harta, keuntungan, penghasilan tersebut di luar wilayah Indonesia, ya kan? Maksud Pak Jokowi tersebut kan inginnya kalau bisa toh kenapa nggak taruh di Indonesia saja, begitu. Kalau ditaruh di Indonesia kan Indonesia bisa putaran uang itu bisa berdampak kepada GDP atau berdampak kepada putaran uang di dalam negeri, begitu kan. Jadi jangan salah paham. Jadi ada beberapa lah, ya banyak sih pokoknya, karena sebenarnya banyak yang masih belum mengetahui kewajiban perpajakan masing-masing, hak dan kewajibannya. Jadi ya tugas aparatur negara seperti Fiskus, surat pajak itu ya berat, harus mengedukasi. Makanya ya negara juga butuh konsultan pajak supaya mereka
lebih cepat, lebih banyak teredukasi terkait kewajiban dan haknya di bidang perpajakan, begitu. Jadi kebanyakan sih yang ikut tarifnya yang 8%, karena ya orang Indonesia nggak mau repot, harus punya uang tunai, terus masuki ke surat berharga negara, terus kena tarifnya lebih murah, terus ya lebih repot sih bagi mereka. Ya aku akuin aja lah, aku punya harta ini, aku bayar uang tebusannya cuman lumayan tinggi, 8% gitu kan. Kalau menurut saya lumayan tinggi. Sedangkan jikalau kita memiliki harta tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 dan ternyata di laporan SPT tahunan pribadi kita, nih khusus pribadi ya, yang tahun pajak 2016 dan 2020 khusus itu untuk untuk orang pribadi, nggak untuk perusahaan atau badan. Nggak ada juga main itu CV, PT dan lain-lain, itu nggak bakal ada, karena gini tembakannya lebih kepada pribadi. Jikalau pribadi ada kelupaan memasukkan harta termasuk warisan, yang jikalau warisan itu ternyata orang tua kita tidak melaporkannya di SPT tahunan pribadinya waktu itu, warisan itu akan menjadi objek pajak, walaupun warisan itu merupakan bukan objek pajak. Dia itu subjek, ya kan? Dia syarat subjek itu terpenuhi. Tetapi jikalau warisan itu tidak dilaporkan oleh pemilik harta yang memberikan warisan tersebut, misalnya orang tua kita, orang tua saya namanya misalnya Pak Rudi. Pak Rudi meninggal tahun 2016, ya kan. Lalu selama tahun itu tahun 2017, 2018, atau ya mohon maaf ya, sebenarnya misal Pak Rudi itu punya harta 1 ruko, tapi beliau meninggal, dan di dalam perjalanannya di laporan tahunannya Pak Rudi itu tidak pernah memasukkan ruko itu di laporan SPT-nya, sehingga saat Pak Rudi memberikan harta warisan tersebut ke saya, berkemungkinan besar ruko itu dibeli dari penghasilan yang pajaknya belum dibayar, karena dasarnya tidak dilapor. Suatu harta yang tidak dilapor, walaupun penghasilannya masuk akal, berkemungkinan besar untuk dihimbau pajak, walaupun kita bisa jelaskan. Tetapi jikalau kita tidak melaporkan harta tetapi juga penghasilannya tidak masuk akal, ya sama saja akan dihimbau pajak juga. Tetapi yang lebih aman adalah dilaporkan hartanya dan dilaporkan juga penghasilannya sesuai dengan kemampuan dari penghasilan pada tahun berjalan dan tabungan tahun-tahun lalu. Ngerti? Ya, kita belajar sama-sama di sini ya, supaya kita sama-sama pintar, sama-sama tahu dan menambah ilmu. Karena sebenarnya orang yang membayar pajak sudah jelas orang yang penghasilannya ya di atas penghasilan kena pajak, di atas PTKP lah bahasanya itu. Jadi nggak mungkin pajak itu dibayarkan bagi orang-orang yang penghasilannya rendah, karena pajak itu kan suatu
iuran rakyat kepada atau iuran rakyat kepada negara atau kas negara guna untuk kepentingan umum dan dapat dipaksakan, ingat ya, dan dapat dipaksakan tanpa mendapatkan kontraprestasi secara langsung gitu. Ini aku bayar pajak karena penghasilan aku besar, tuh bayar 1 juta. Terus 1 juta itu bisa diminta secara paksa melalui undang-undang. Dan manfaatnya dari bayar pajak tersebut tidak akan berkontribusi secara langsung karena dirasakan secara umum, macam jalan raya, habis itu fasilitas umum, ya kan, jalan tol, ya kan, subsidi, pembagian sembako, bayar gaji PNS, ya kan, apalagi subsidi rumah KPR, subsidi rumah tipe RSS, rumah sangat sederhana, dan masih banyak lainnya. Jadi ya, bahkan ada orang-orang yang bukan cuma tidak mau bayar pajak, tapi dia mengambil uang pajak tersebut dan memperkaya dirinya. Contohnya, saya punya PT ABC, jual barang misalnya HP misalnya, tetapi saya jual HP tersebut. Nah, ini nih, banyak sampah nih, Bung. Banyak sampah. Ya. Perlu diambilin sampahnya tuh, kacau kan. Aduh. Kebetulan guys, kita lagi posisi di Muara Jambi. Muara Jambi ya guys. Nih, kita mau ke kantor. Itu kemarin sampah numpuk. Jadi ya gimana lah ya. Nanti kita sambung lagi pembahasannya. Kita tahan dulu yang pastinya. Yari, tolong Yari. Dua tuh bay. Takkan siakan dia. Itu sampah baru diambil ya? Iya. Banyak mobil. Iya, mobil ya. Baru mau bergerak dak? Siapa lagi nyuruh gerak? Kemarin tuh bakari. Tak ada bisa, tak sanggup. Basah semua. Wah, ini ada banyak AC. Mantap ya. Oke, nanti kita bahas lagi. Sekarang kita melihat asrinya. Takkan siakan dia, belum tentu ada yang seperti dia. Satu dunia tahu aku bahagia, banyak pasang mata saksi. Bisa ya? Takkan lupakan dia, belum tentu. Ya Bunda.
Ibu. Halo guys, kita sambung lagi terkait yang kemarin, karena video ini bersambung ya, nggak mau saya sambung lagi karena belum menyelesaikan penjelasan terkait PPS, program pengungkapan sukarela. Jadi terus terang program tersebut ya menurut saya ya, entah kalau menurut memang orang yang kaya raya ya, itu berat. Karena balik lagi ya, dia itu menitik beratkan kepada harta-harta yang belum dilaporkan, sedangkan edukasi atau ya penyampaian sosialisasi peringatan kepada wajib pajak itu tidak serta-merta sampai, karena ya rata-rata wajib pajak disuruh lapor malah nggak mau lapor. Dan masih banyak alasan lainnya, karena konsepnya adalah laporan itu bisa menunjukkan berapa penghasilan kita per bulan ataupun setahun. Disitulah sebenarnya tujuannya kenapa harta itu dilapor. Karena analisa terkait perolehan harta itu, jikalau tidak penghasilan yang bersangkutan, penghasilan tahun berjalan, bisa jadi tabungan tahun-tahun lalu yang diakumulasikan. Ini diakumulasikan dengan pendapatan tahun berjalan, barulah mendapatkan aset tersebut, ya kan? Jadi menurut saya sih arahnya ke situ. Kacau ya. Sorry teman-teman, saya bilek atau bilek ya. Terus gitulah. Aduh, kurang bersemangat saya ini. Sorry ya teman-teman. Jadi kita sambung. Gimana ya? Wajib pajak di Indonesia semakin lama semakin bukan untuk diedukasi tetapi untuk diancam, kalau menurut saya ya. Karena pemberitahuan atau edukasi secara langsung kepada wajib pajak itu kurang. Walaupun ya sebenarnya banyak wajib pajak yang tidak peduli, tetapi dengan kecanggihannya teknologi seharusnya dipilah-pilah lah wajib pajak yang memang patuh dan tidak patuh. Karena kasihan wajib pajak yang patuh menjadi tergolong seolah-olah tidak patuh. Ya kira-kira seperti itu. Lalu tarif pajak yang PPh badan itu masih
ya itu menurut saya sih sama aja ya, sama-sama besar ya kan. Soalnya yang berat di sini adalah biaya-biaya yang sulit untuk dibiayakan, biaya-biaya yang sulit untuk dicatat, karena di lapangannya banyak pengusaha yang mau nggak mau harus mengeluarkan fee, mengeluarkan entertainment gitu, yang nyatanya di pajak ya mungkin hanya 50% bisa dibiayakan atau bahkan tidak bisa dibiayakan. Karena itu ya bisa dibilang tidak sehubungan dengan mendapatkan, memperoleh, menghasilkan gitu. Itu definisi ya. Pada kenyataannya kalau itu nggak keluar ya nggak akan dapat pekerjaan atau penjualan atau ya oke, ini kita barang kita laku gitu. Pada kenyataannya kan nggak semudah itu, tapi ya aturan negara ya aturan negara. Kita hanya bisa mengikuti, mematuhi dan berupaya bagaimana bisa membuktikan bahwa biaya-biaya kita memang bisa untuk dipertanggungjawabkan dan masuk kepada kategori legal untuk dikeluarkan. Ya secara pajak mah, ya secara akunting mah itu sah-sah aja, legal semua biaya terkait itu. Tapi di dalam perpajakan menurut mereka tidak harus dikeluarkan atau tidak sehubungan dengan pekerjaan, mendapatkan, memperoleh, menghasilkan suatu penghasilan, itu tidak bisa dibiayakan kan gitu. Jadi ya banyak lah ya, saya mah cuman sharing-sharing di sini yang seperti itu tidak memperingan hal yang kenyataannya harus dikeluarkan. Terus juga di 2022 ini juga ada omset 500 juta tidak dikenakan pajak penghasilan. Tapi sih menurut saya ya pelaporannya itu masih gantung. Laporannya masih gantung, masih belum jelas gimana cara ngelapornya, atau memang ya tunggu penghasilannya di atas 500 aja baru setor. Sedangkan wajib pajak ini kadang ya gimana ya, hal-hal yang kayak gitu ya mau dipermudah tapi nanti akhirnya dipersulit, nanti akhirnya dipermudah, dibolak-balik aja gitu terus kan. Bingungnya saya di situ. Belum ada sih aturan untuk melapor itu sampai detik ini. Kalau untuk laporan PPh pasal 4 ayat 2 sih masih belum jelas ya. Masih belum jelas laporannya gimana, karena masih nihil. Mungkin ya bisa aja sih jaga-jaga kita ngelapor melalui SPT pasal 4 ayat 2, masuki omset terus tarifnya 0, bisa aja sih. Cuman apakah kita mendapatkan fasilitas tersebut atau tidak kan sekarang tidak tahu. Itu yang menjadi kendalanya ya. Jadi kendalanya itu sih. Jadi masih terus kita tunggu perkembangannya, kita pelajari bagaimana untuk dijalankan gitu. Dan satu lagi sih, di tahun 2022 ini di April
PPN akan berubah tarif menjadi 11%, yang biasanya 10% gitu kan. Jadi misalnya DPP atau ya harga barang kita 1 miliar, dan harusnya kan 1,1 tuh, jadi 1 miliar 100 juta, 110 juta. Ribet juga ya. 11% dari 1% dari, oke. Betul itu. 1 miliar 110 juta nilai faktur pajaknya. Nah, bingung juga sih, PPN dinaikin dampaknya gimana, sedangkan penjualan seret, ya kan? Enggak lagi kenceng-kencengnya nih, apa yang mau ditutupin, nambah 1% lagi. Terus nanti selambat-lambatnya 2025 katanya bakal diturunin itu, bakal dinaikin lagi tuh jadi 12. Bingung juga sih yang punya aturan, yang buat aturan, gimana tujuannya dan maksudnya kan kita nggak paham kan, karena kenyataannya yang benar-benar kaya, yang kayanya melebihi sultan. Kalau saya sih menganggap sultan adalah yang orang yang belum tentu membayar pajak di Indonesia. Karena bagi saya benar-benar sultan adalah dia menjadi wajib pajak prioritas dengan pendapatannya yang fantastis. Di situ sih. Bukan ya dia beli barang ini gitu. Karena kan di perpajakan di Indonesia semua self assessment, semua laporan tetap dianggap benar sebelum ada himbauan ataupun pemeriksaan pajak, gitu kan? Logikanya kan begitu. Jadi ya di TV-TV ya dibilang sultan atau penghasilan gini ya belum tentu sultan, karena ya pihak pajak tidak pernah hadir di situ atau tidak pernah diundang untuk dipertanyakan pajak yang dibayarnya. Karena kami bisa dibilang hitung sih, bisa lah untuk menghitung jikalau berapa pembayaran pajak penghasilan Bapak ABC, Bapak A, Bapak B untuk dalam 1 tahun pajaknya misalnya gitu kan. Apa ya cuk, ada kendala cuk. Daun.
Nyanyi lagi Jolo Duku sama Mak Esu. Bentar Kak. Ada nyanyi dukunya? Usah ya. Gugur tuh. Besar-besar. Ya, di situ mau dijolok lah ya. Kalaupun dia apa tidak bisa diambil juga. Ujung juga tak bisa ngambilnya. Ayo, tidak bakal bisa ngambil juga. Apa lagi? Tadi aja cari rumah Bu. Cari rumah. Duduk kok balik. Ini tidur di rumah baik dia. Kalau dia ngantuk dia naik mobil kan tidur dia. Makan duku biara. Itu kan nenek lagi tutup duku tuh. Ada air bawahnya. Apa? Ini tanahnya. Basah. Ada daun itu ya. Busuk. Oh. Oh, ada lagi. Jadi lama sih tinggal kami putihin ya. Iya ya. Ada kotor dah di atas daun. Popok tidak nih. Enggak apa Mak? Di popok ya. Tak tahu. Dulu di popok tidak mesu. Popok. Ada di popok dah. Tak payah di popok. Tubuh dewek, hidup dewek lah. Hasil rezeki dari Allah nanti. Asli lah. Teh, itu apa sih tuh? Putek man. Udah popek. Oh, udah banyak gini. Mana nih? Di dusun Mudong. Apa jangan niat di sini ada? Iya. Ada 9 batang duku abang di situ. Ah, muku beras kok. Iya. Di sini Oh, udah banyak kan ya. muda nanti di sini kok. Ah, dia mau muda cek aja kepek. Tukang panjat dah dah. Berapa batang? Oh, cek. Wah, ya kan udah berapa batang di manjat di besok itu. Lalu kita muda kenapa? Mungkin kalau sudah pokok tak apalah ke sana dulu. Kita biar boyor lo manjat dewek aja jangan. Iya, biarlah nyapa dulu. Bismillah. Cuman yang kami sudah dulu. Awak lah seminggu ngontrak topi apik kah. Sudah bertemu hari apa lu? Siapa nak berangkat, Pi? Ya. Terus gitulah. Aduh, kurang bersemangat saya ini. Sorry ya teman-teman. Jadi
wajib pajak di Indonesia semakin lama semakin bukan untuk diedukasi tetapi untuk diancam, kalau menurut saya ya. Karena pemberitahuan atau edukasi secara langsung kepada wajib pajak itu kurang. Walaupun ya sebenarnya banyak wajib pajak yang tidak peduli. Tetapi dengan kecanggihannya teknologi seharusnya dipilah-pilah lah wajib pajak yang memang patuh dan tidak patuh. Karena kasihan wajib pajak yang patuh menjadi tergolong seolah-olah tidak patuh. Ya kira-kira seperti itu. Lalu tarif pajak yang apa namanya PPh badan itu masih tetap di angka 22%, turun 25 ke 22, yaitu menurut saya sih sama aja ya, sama-sama besar ya kan. Soalnya yang berat di sini adalah biaya-biaya yang sulit untuk dibiayakan, biaya-biaya yang sulit untuk dicatat. Karena di lapangannya banyak pengusaha yang mau nggak mau harus mengeluarkan fee, mengeluarkan entertainment gitu, yang nyatanya dipajak ya mungkin hanya 50% bisa dibiayakan atau bahkan tidak bisa dibiayakan. Karena itu ya bisa dibilang tidak sehubungan dengan mendapatkan, memperoleh, menghasilkan gitu. Itu definisi ya. Pada kenyataannya kalau itu nggak keluar ya nggak akan dapat pekerjaan atau penjualan atau ya oke, ini kita barang kita laku gitu. Pada kenyataannya kan nggak semudah itu. Tapi ya aturan negara ya aturan negara. Kita hanya bisa mengikuti, mematuhi dan berupaya bagaimana bisa membuktikan bahwa biaya-biaya kita memang bisa untuk dipertanggungjawabkan dan masuk kepada kategori legal untuk dikeluarkan. Ya secara pajak mah, ya secara akunting mah itu sah-sah aja, legal semua biaya terkait itu. Tapi di dalam perpajakan menurut mereka tidak harus dikeluarkan atau tidak sehubungan dengan pekerjaan, mendapatkan, memperoleh, menghasilkan suatu penghasilan, itu tidak bisa dibiayakan kan gitu. Jadi ya banyak lah ya, saya mah cuman sharing-sharing di sini yang seperti itu tidak memperingan hal yang kenyataannya harus dikeluarkan. Terus juga di 2022 ini juga ada omset 500 juta tidak dikenakan pajak penghasilan. Tapi sih menurut saya ya pelaporannya itu masih gantung. Laporannya masih gantung, masih belum jelas gimana cara ngelapornya, atau memang ya tunggu penghasilannya di atas 500 aja baru setor. Sedangkan wajib pajak ini kadang ya gimana ya, hal-hal yang kayak gitu ya mau dipermudah tapi nanti akhirnya dipersulit, nanti akhirnya dipermudah, dibolak-balik aja gitu terus kan. Bingungnya saya di situ, belum ada
ada sih aturan untuk melapor itu sampai detik ini. Kalau untuk laporan PPh pasal 4 ayat 2 sih masih belum jelas ya, masih belum jelas laporannya gimana karena masih nihil. Mungkin ya bisa aja sih jaga-jaga kita ngelapor melalui SPT pasal 4 ayat 2, masuki omset terus tarifnya 0, bisa aja sih. Cuman apakah kita mendapatkan fasilitas tersebut atau tidak kan sekarang tidak tahu. Itu yang menjadi kendalanya ya, menjadi kendalanya itu sih. Jadi masih terus kita tunggu perkembangannya, kita apa namanya pelajari bagaimana untuk dijalankan gitu. Dan satu lagi sih di tahun 2022 ini di April PPN akan berubah tarif menjadi 11%. Yang biasanya 10% gitu kan. Jadi misalnya DPP atau ya harga barang kita 1 miliar dan harusnya kan 1,1 tuh, jadi 1 miliar 100 juta 110 juta tuh ribet juga ya. 11% dari 1% dari betul itu 1 miliar 110 juta nilai faktur pajaknya. Bingung juga sih PPN dinaikin dampaknya gimana, sedangkan penjualan seret ya kan, enggak lagi kenceng-kencengnya nih, apa yang mau ditutupin, nambah 1% lagi. Terus nanti selambat-lambatnya 2025 bakal diturunin itu, bakal dinaikin lagi tuh jadi 12. Bingung juga sih yang punya aturan, yang buat aturan gimana tujuannya dan maksudnya kan kita nggak paham kan, karena kenyataannya yang benar-benar kaya, yang kayanya melebihi sultan. Kalau saya sih menganggap sultan adalah yang orang yang belum tentu membayar pajak di Indonesia. Karena bagi saya benar-benar sultan adalah dia menjadi wajib pajak prioritas dengan pendapatannya yang fantastis. Di situ sih. Bukan ya dia beli barang ini gitu. Karena kan di perpajakan di Indonesia semua self assessment. Semua laporan tetap dianggap benar sebelum ada himbauan ataupun pemeriksaan pajak. Gitu kan? Logikanya kan begitu. Jadi ya di TV-TV ya dibilang sultan atau penghasilan gini ya belum tentu sultan, karena ya pihak pajak tidak pernah hadir di situ atau tidak pernah diundang untuk dipertanyakan pajak yang dibayarnya karena program tersebut. Karena seutuhnya pajak merupakan pondasi kekuatan yang tidak bisa kita abaikan. Karena jikalau memang pajak itu hilang di negara Indonesia ini, ya
Indonesia akan sulit tidak akan mungkin ya kalau untuk kondisi sekarang ya, karena memang sudah lebih dari 70% anggaran pendapatan negara itu bersumber dari pajak penghasilan, yaitu yang pada umumnya kita bahas pajak penghasilan terkait laba perusahaan, terkait penghasilan karyawan sehubungan dengan pekerjaan, terkait omset pelaku usaha mikro kecil menengah, terkait pajak pertambahan nilai, terkait pajak pajak barang mewah, terkait bea materai, dan PPH lainnya. Ya lainnya itu banyak ya, seperti PPH 21, PPH 22, PPH pasal 23, PPH pasal 4 ayat 2, PPH pasal 25, dan masih banyak lagi. Jadi setahu saya TPS itu ya sampai detik ini adalah ya program pengungkapan sukarela kepada wajib pajak tertentu, karena ini tidak semua wajib pajak ya, wajib pajak tertentu yang ingin mengungkapkan atau belum seutuhnya mengungkapkan, belum seluruhnya mengungkapkan harta yang mereka miliki. Contoh, saya pernah mengikuti teks amnesti pengampunan pajak tahun 2015. Maksudnya program 2016, tapi kan pengungkapan hartanya yang 2015 ke bawah ya. Saya sudah mengungkapkan harta saya sebanyak 7 item. 7 item lah. 7 buah gitu kan. Tapi ternyata sebenarnya saya ada kelupaan, atau benar-benar saya hilaf dan sengaja atau tidak sengaja tidak memasukkan harta tersebut di dalam laporan SPT tahunan ataupun di saat teks amnesti tahun 2016 dulu. Nah, saat inilah kita mempunyai kesempatan kedua ya, karena kesempatan pertama sudah pernah ada, dan ini dikasih kesempatan kedua, dan belum tahu ya akankah ada kesempatan ketiga, begitu kan. Jadi kesempatan kedua ini si Ade, karena dia mengungkapkan harta di bawah tahun 2015, dia mempunyai kesempatan yaitu dengan tarif 6% jika harta itu diinvestasikan di dalam investasi Indonesia tertentu. 8% jika terdapat harta luar negeri tetapi tidak direpatriasi atau tidak dibawa kembali ke Indonesia, dan 8% untuk harta luar negeri yang tidak direpatriasi serta deklarasi dalam negeri. Itu ya kita harta di Indonesia tapi kita ungkapkan saja, tapi tidak kita investasikan ke investasi tertentu. Ada tempat investasi negara gitu yang tertentu akan lebih murah. Terus 6, 8, 10% Pak salah ya untuk yang harta luar negeri yang tidak direpatriasi. Dan mungkin itu ya, itu setahu saya yang lebih sering yang terjadi di Indonesia itu lebih tepatnya ya
deklarasi dalam negeri gitu. Deklarasi dalam negeri karena ya banyak sih. Kalau ini kan sepengalaman saya saja, wajib pajak yang saya bantu urus perpajakannya, kewajibannya, hak dan kewajibannya itu rata-rata yang punya harta masih di dalam negeri Indonesia kita tercinta ini gitu kan. Tetapi ya kayak saya melihat sih pemerintah sebenarnya lebih banyak mengejar yang orang memiliki harta di luar negeri yang tidak berniat untuk membawa harta tersebut di Indonesia dan diputar atau diinvestasikan supaya Indonesia itu bergerak maju gitu kan. Makanya dulu pernah Pak Jokowi bilang di kantong kiri saya itu ada 11 triliun. Itu sebenarnya Pak Jokowi nggak ngomongin masalah negara punya uang sebanyak itu, bukan. Maksud beliau adalah warga negara Indonesia mencari uang di Indonesia, tetapi meletakkan harta, keuntungan, penghasilan tersebut di luar wilayah Indonesia, ya kan? Maksud Pak Jokowi tersebut kan inginnya kalau bisa toh kenapa nggak taruh di Indonesia saja, begitu. Kalau ditaruh di Indonesia kan Indonesia bisa putaran uang itu bisa berdampak kepada GDP atau berdampak kepada putaran uang di dalam negeri, begitu kan. Jadi jangan salah paham. Jadi ada beberapa lah, ya banyak sih pokoknya, karena sebenarnya banyak yang masih belum mengetahui kewajiban perpajakan masing-masing, hak dan kewajibannya. Jadi ya tugas aparatur negara seperti Fiskus, surat pajak itu ya berat, harus mengedukasi. Makanya ya negara juga butuh konsultan pajak supaya mereka lebih cepat, lebih banyak teredukasi terkait kewajiban dan haknya di bidang perpajakan, begitu. Jadi kebanyakan sih yang ikut tarifnya yang 8%, karena ya orang Indonesia nggak mau repot, harus punya uang tunai terus masuki ke surat berharga negara, terus kena tarifnya lebih murah, terus ya lebih repot sih bagi mereka. Ya aku akuin aja lah, aku punya harta ini, aku bayar uang tebusannya cuman lumayan tinggi 8% gitu kan. Kalau menurut saya lumayan tinggi. Sedangkan jikalau kita memiliki harta tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 dan ternyata di laporan SPT tahunan pribadi kita nih, khusus pribadi ya, yang tahun pajak 2016 dan 2020 khusus itu untuk untuk orang pribadi, enggak untuk perusahaan atau badan. Enggak ada juga main itu CV, PT dan lain-lain, itu enggak bakal ada. Karena ini tembakannya lebih kepada pribadi. Jikalau pribadi ada kelupaan memasukkan harta termasuk warisan, yang jikalau warisan itu ternyata orang tua kita tidak melaporkannya di SPT tahunan pribadinya waktu itu, warisan itu akan menjadi objek pajak. Walaupun warisan itu merupakan bukan objek pajak, dia itu subjek, ya kan? Dia syarat subjek itu terpenuhi. Tetapi jikalau warisan itu tidak dilaporkan oleh
pemilik harta yang memberikan warisan tersebut, misalnya orang tua kita, orang tua saya namanya misalnya Pak Rudi. Pak Rudi meninggal tahun 2016 ya kan. Lalu selama tahun itu tahun 2017, 2018 atau ya mohon maaf ya, sebenarnya misal Pak Rudi itu punya harta 1 ruko, tapi beliau meninggal dan di dalam perjalanannya di laporan tahunannya Pak Rudi itu tidak pernah memasukkan ruko itu di laporan SPT-nya, sehingga saat Pak Rudi memberikan harta warisan tersebut ke saya, berkemungkinan besar ruko itu dibeli dari penghasilan yang pajaknya belum dibayar. Karena dasarnya tidak dilapor. Suatu harta yang tidak dilapor, walaupun penghasilannya masuk akal, berkemungkinan besar untuk dihimbau pajak, walaupun kita bisa jelaskan. Tetapi jikalau kita tidak melaporkan harta tetapi juga penghasilannya tidak masuk akal, ya sama saja akan dihimbau pajak juga. Tetapi yang lebih aman adalah dilaporkan hartanya dan dilaporkan juga penghasilannya sesuai dengan kemampuan dari penghasilan pada tahun berjalan dan tabungan tahun-tahun lalu. Mengerti? Ya, kita belajar sama-sama di sini ya, supaya kita sama-sama pintar, sama-sama tahu dan menambah ilmu. Karena sebenarnya orang yang membayar pajak sudah jelas orang yang penghasilannya ya di atas penghasilan kena pajak, di atas PTKP lah bahasanya itu. Jadi nggak mungkin pajak itu dibayarkan bagi orang-orang yang penghasilannya rendah, karena pajak itu kan suatu iuran rakyat kepada atau iuran rakyat kepada negara atau kas negara, guna untuk kepentingan umum dan dapat dipaksakan, ingat ya, dan dapat dipaksakan tanpa mendapatkan kontraprestasi secara langsung gitu. Ini aku bayar pajak karena penghasilan aku besar, tuh bayar 1 juta. Terus 1 juta itu bisa diminta secara paksa melalui undang-undang, dan manfaatnya dari bayar pajak tersebut tidak akan berkontribusi secara langsung karena dirasakan secara umum, macam jalan raya, habis itu fasilitas umum, ya kan, jalan tol, ya kan, subsidi, pembagian sembako, bayar gaji PNS, ya kan, apalagi subsidi rumah KPR, subsidi rumah tipe RSS, rumah sangat sederhana, dan masih banyak lainnya. Jadi ya bahkan ada orang-orang yang bukan cuma tidak mau bayar pajak, tapi dia mengambil uang pajak tersebut dan memperkaya dirinya. Contohnya, saya punya PT ABC, jual barang misalnya HP misalnya, tetapi saya jual HP tersebut. Nah, ini nih banyak sampah nih, Bung. Sampah. Ya.
Kacau kan. Aduh. Kebetulan guys, kita lagi posisi di Muara Jambi. Muara Jambi ya guys. Nih kita mau ke kantor. Itu kemarin sampah numpuk. Jadi ya gimana lah ya. Nanti kita sambung lagi pembahasannya. Kita tahan dulu yang pastinya. Yari, tolong Yari. Dua tuh baik. Takkan siakan dia. Itu sampah baru diambil ya? Banyak Dua mobil ya, baru mau bergerak dak? Siapa lagi nyuruh gerak? Kemarin tuh bakari. Tak ada bisa, tak sanggup. Basah semua. Wah ini ada banyak AC. Mantap ya. Oke, nanti kita bahas lagi. Sekarang kita melihat asrinya. Takkan siakan dia. Belum tentu ada yang seperti dia. Satu dunia tahu aku bahagia. Banyak pasang mata saksi. Sini ya. Akan luakan dia. Belum tentu esok kan masih ada. 1, 2, 3. Wah, mantap kali gua. Kucing apa kucing? Wik. Kesempatan tak datang kedua kalinya. Mana nih si kue? Sip.
Oke.